Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Salsa Ramadanti, NIM 087, Prodi Pendidikan Informatika kelas 5C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil penugasan pasca praktikum saya pada modul 1 praktikum pemrograman berbasis web. Nah, untuk tugas pasca praktikum sendiri ada 3. Nah, ini sudah saya kerjakan. Ini adalah hasil pekerjaan saya. Nah, untuk soal yang pertama, yaitu lakukan pemilihan tools pemrograman yang sesuai dengan kebutuhan. Di sini tools pemrograman atau aplikasi text editor ada berbagai macam. Salah satunya adalah Sublime Text. Sublime Text ini adalah aplikasi yang saya gunakan. Nah, Sublime Text sendiri merupakan aplikasi text editor untuk kode dan teks yang dapat berjalan di berbagai platform operating system atau OS dengan menggunakan teknologi Python API. Terciptanya aplikasi ini terinspirasi dari aplikasi Vim. Aplikasi ini sangatlah fleksibel dan powerful. Fungsionalitas dari aplikasi ini dapat dikembangkan dengan menggunakan Sublime Package. Sublime Text bukanlah aplikasi open source dan juga aplikasi yang dapat digunakan dan didapatkan secara gratis. Akan tetapi, beberapa fitur pengembangan fungsionalitas dalam package dari aplikasi ini merupakan hasil dari temuan dan mendapatkan dukungan penuh dari komunitas serta memiliki lisensi aplikasi gratis. Sublime Text sendiri mendukung berbagai jenis bahasa pemrograman dan mampu menyajikan fitur sintak highlight hampir di semua bahasa pemrograman yang didukung ataupun dikembangkan oleh komunitas seperti bahasa pemrograman C++, kemudian HTML, JavaScript, dan lain-lain. Nah, berikut beberapa fitur yang diunggulkan dari aplikasi Sublime Text. Untuk fitur yang pertama yaitu Go to Anything, di mana fitur yang sangat membantu dalam membuka file atau menjelajah isi dari file hanya dengan beberapa keystrokes. Kemudian fitur yang kedua ada Multiple Selection. Fitur ini memungkinkan user untuk mengubah secara interaktif banyak baris sekaligus, mengubah nama variabel dengan mudah, dan memanipulasi file lebih cepat dari sebelumnya. Kemudian fitur yang ketiga ada Command Palette. Dengan hanya beberapa keystroke, user dapat dengan cepat mencari fungsi yang diinginkan tanpa harus menavigasi melalui menu. Kemudian yang keempat ada Distraction Free Mode. Bila user memerlukan fokus penuh pada aplikasi ini, fitur ini dapat membantu user dengan memberikan tampilan dengan layar penuh. Kemudian yang kelima ada Spill Editing. Dengan hasil yang maksimal dari monitor layar lebar dengan dukungan editing perpecahan, mengedit sisi file dengan sisi atau mengedit dua lokasi di satu file. Kemudian yang ketujuh ada Instant Project Switch, di mana fitur ini yaitu menangkap semua file yang dimasukkan ke dalam project pada aplikasi ini, terintegrasi dengan fitur Go to Anything untuk menjelajahi semua file yang ada ataupun untuk beralih ke file dalam project lainnya dengan cepat. Kemudian fitur ke-8 ada plugin API, di mana dilengkapi dengan plugin API berbasis Python sehingga membuat aplikasi ini sangat tangguh. Kemudian fitur yang selanjutnya ada Customize Anything. Aplikasi ini memberikan user fleksibilitas dalam hal pengaturan fungsional dalam aplikasi ini. Dan yang terakhir ada fitur cross-platform. Aplikasi ini dapat berjalan hampir di semua OS modern seperti Windows, OS X, dan Linux. Untuk tugas atau soal yang kedua ada lakukan instalasi tools pemrograman. Nah, di sini karena saya sudah menginstal software Sublime Text atau text editor yang saya gunakan, di sini saya mengambil isi dari sumber internet, di mana langkah-langkah dalam penginstalasi Sublime Text sama. Nah, untuk langkah-langkahnya yang pertama
Yang pasti kita harus mendownload aplikasi atau software Sublime Text terlebih dahulu. Nah, aplikasinya bisa kita download pada situs resmi dari Sublime Text, yaitu kita bisa langsung mengunjungi melalui Google pada situs www.sublimetext.com. Nah, setelah itu kita akan bisa langsung mendownload software tersebut. Setelah di-download, kita bisa klik 2 kali pada file setup seperti gambar, dimana di sini setelah mendownload kita bisa langsung buka hasil downloadan kita, yaitu langsung klik 2 kali pada setupnya. Setelah kita klik 2 kali, maka akan muncul gambar seperti di bawah ini, dimana pop-up ini tuh security warning ya, dimana di sini kita langsung bisa klik run atau kita pilih next. Setelah itu kita dapat setelah memilih next, kita dapat memilih di mana direktori aplikasi yang akan diinstal, yaitu tempat penyimpanan di local disk C. Biasanya akan langsung disimpan pada local disk C, namun jika memang kita tidak mau menyimpan pada local disk C, kita bisa langsung klik browse dan menyimpan di mana aplikasi Sublime Text tersebut akan diinstal. Setelah itu kita bisa langsung pilih next. Setelah klik next akan muncul gambar seperti di bawah ini. Kemudian kita klik next lagi. Setelah itu kita bisa langsung klik install. Nah, selama proses instalasi berjalan tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama. Setelah itu akan muncul gambar seperti di bawah ini, lalu kita tekan finish. Setelah itu aplikasi Sublime Text bisa kita gunakan di laptop atau PC kita masing-masing. Nah, selanjutnya untuk soal yang ketiga, yaitu lakukan penerapan hasil pemodelan ke dalam eksekusi skrip sederhana. Nah, di sini saya akan membuat beberapa codingan menggunakan text editor Sublime Text yang nantinya akan menampilkan hasil di web browser atau tampilan web browser seperti ini, yaitu angka 9. Langsung saja kita buka software atau aplikasi Sublime Text, dan ini adalah tampilan awal dari software aplikasi Sublime Text. Nah, di sini karena saya sudah pernah menggunakan software aplikasi ini, jadi di sini ada riwayat file-file yang sudah pernah saya buat. Nah, selanjutnya saya akan mulai mengeksekusi soal dari tugas dari nomor 3, yaitu hasil pemodelan ke dalam eksekusi skrip sederhana. Nah, saya akan mengetik terlebih dahulu, nanti akan saya jelaskan setelah selesai. Nah, ini sudah selesai. Kita save terlebih dahulu. Jika ingin menyimpan, pilih file, kemudian pilih save as. Nah, untuk penyimpanannya kita harus menyimpan pada folder ya local disk C, yaitu pilih folder SAM, kemudian htdocs. Kemudian bisa kita masukkan ke folder yang sudah kita buat. Di sini saya sudah membuat folder tugas lapres untuk tempat penyimpanan hasil dari coding Sublime Text ini. Langsung saja kita namain. Di sini saya menamai tugas modul 1. Kita simpan dalam bentuk PHP, kemudian kita save. Nah, ini adalah hasil setelah kita menyimpan. Nah, kemudian saya akan jelaskan pada setiap baris. Nah, untuk baris yang pertama di sini ada doctype HTML. Deklarasi doctype HTML ini mendefinisikan bahwa dokumen ini merupakan dokumen yang bertipe HTML. Kemudian pada baris yang kedua ada elemen HTML.
di mana elemen ini merupakan elemen root dari halaman HTML. Setelah itu pada baris ketiga ada elemen body, di mana elemen ini mendefinisikan isi dari sebuah dokumen yang merupakan wadah untuk semua konten yang akan kita tampilkan atau kita perlihatkan, seperti judul, paragraf, gambar, dan lain-lain. Kemudian di sini adalah isinya. Pada baris ke-6 di sini adalah nilai atau deklarasi, di mana nilai X sama dengan 5. Kemudian pada baris ke-7 deklarasi nilai Y sama dengan 4. Kemudian pada baris ke-8 ada echo. Echo di sini fungsinya untuk menampilkan isi ke dalam tampilan web browser. Jadi jika kita ingin menampilkan sesuatu pada web browser, kita bisa menggunakan echo. Nah, di sini yang akan saya tampilkan yaitu hasil dari nilai X ditambah nilai Y, yaitu hasil dari nilai X ditambah nilai Y. Kemudian di bawahnya adalah penutup. Nah, langsung saja kita coba pada explore masing-masing. Nah, di sini untuk menampilkan saya menggunakan explore. Cara menampilkannya yaitu kita bisa ketik localhost, kemudian garis miring, nama folder tempat kita menyimpan. Nah, di sini folder yang saya gunakan untuk menyimpan hasilnya yaitu tugas lapres. Itu harus disamakan penulisannya. Localhost / tugas. Nah, untuk penulisannya besar kecilnya juga harus sama. Kemudian / nama file. Di sini nama filenya tugas mod 1, kemudian .php. Nah, ini adalah tampilan dari hasil coding pada aplikasi Sublime Text. Nah, yang ditampilkan di sini adalah angka 9, di mana tampilan angka 9 ini didapat dari baris ke-8, yaitu echo nilai X ditambah nilai Y atau 5 ditambah 4 yang hasilnya adalah 9. Dan kenapa hanya angka 9 yang tertampil pada halaman web browser ini? Karena hanya pada baris ke-8 atau pada deklarasi nilai X tambah nilai Y yang menggunakan fungsi echo. Jadi di sini otomatis yang tertampil adalah deklarasi di dalam fungsi echo, yaitu nilai X ditambah nilai Y atau 5 ditambah 4. Hasil dari penjumlahan nilai X tambah nilai Y yaitu 9. Sekian dari saya, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.